siap di depan layar kaca Anda ya? Sudah siap tentunya untuk mendengar apa sih yang akan dibahas hari ini di acara Rumpi No Secret. Bersama saya Karus dan hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana. Dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita ke pojokan dulu yuk, kita highlight ya berita apa yang ramai diperbincangkan, banyak sekali menuai rasa penasaran netizen, menuai komentar-komentar juga, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Baiklah. Yang siang-siang kemarin ramai banget trending, pertama kali itu trending di sosial media X ya, adalah Abizar gitu kan. Pokoknya tentang Abizar. Jadi ada foto yang diduga itulah adalah Abizar, tapi fotonya itu mencengangkan gitu ya, trending lah pokoknya foto Abizar. Nah kita juga nggak tahu kan itu fotonya Abizar beneran atau enggak. Yang kita soroti adalah itu menjadi trending ya, trending nomor berapa? Nomor satu di Indonesia. Nah seperti apa responnya Abizar terhadap pemberitaan itu? Dia hanya posting mata aja nih di Instagramnya, cuman ini, nggak ada captionnya juga ya, nggak ada caption ya, nggak ada. Tapi banyak komentarnya dibuka ada ditutup. Nggak tahu ya kan. Dan tentunya Umi Pipi juga memberikan supportnya melalui unggahan di sosial media gitu ya. Ada 2 postingan kayaknya yang diunggah oleh Umi Pipi ya. Yang kita duga ini juga aduh panjang nih, kita jauh dulu untuk supaya kelihatan. Oke baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dunia tempat ujian, silih berganti ujian ada datang dan pergi, sampai kapan ujian itu? Kalau besok kita mati, selesailah ujian itu, tinggal menunggu hasilnya di akhirat gitu ya. Jadi saat ini kita semua sedang menaiki kapal kita masing-masing untuk menuju ke pulau akhirat atau surga. Ketika kapal keluar dari dermaganya dan berlayar menuju pulau yang diinginkan, maka perjalanan tidak akan mudah. Akan kita temui angin yang kencang, badai, ombak, tapi tetaplah bawa kapal itu dengan pelan-pelan. Fokuslah, jika kehilangan arah gunakan kompasmu yaitu Al-Quran. Sampai kapal itu selamat sampai di pulau yang diimpikan, bahkan angin dan ombak pun kita butuhkan selama perjalanan, ya kan? Kalau kita semua sedang mengendarai kapal maka fokus saja dengan kapal masing-masing gitu ya. Kalau kapal kita rusak ya diperbaiki kapal kita sendiri. Jangan fokus dengan kapal orang lain. Oh ini bagus sekali analoginya ya. Atau kalau kapal kita ada yang rusakin ya fokus aja benerin mesinnya. Nggak usah cari siapa yang rusakin. Nggak akan selesai-selesai karena kapal harus terus berlayar sampai ke pulau yang diimpikan gitu ya. Anakku, Umi ingin memelukmu saat ini, tapi Umi sedang jauh di Bali, dakwah ada 4 masjid. Tetaplah tenang, sabar, fokuslah dan tetap profesional menjadi manusia dan profesional menjadi hamba. Kamu dituntut sebagai manusia untuk manusiakan manusia. Sayangi, bijak kepada mereka yang saat ini tidak menyukaimu, menjatuhkanmu, memfitnahmu. Ingat nak, kita tidak akan dihisap dengan apa yang mereka ucapkan terhadap kita. Mereka akan dihisap dengan apa yang mereka ucapkan sendiri. Dan kita pun akan dihisap dengan apa yang kita ucapkan dan lakukan sendiri. Teruslah taat kepada Robmu. Mendekatlah kepadanya ya Rahman agar terus menyayangimu. Berbisiklah kepada ya Latif agar dilembutkan hatimu. Mintalah kepada ya Qawiyu agar dikuatkan hatimu, katanya gitu. Ya ini penuh dengan doa dan dukungan. Tapi aku setuju sih ya. Apapun yang terjadi gitu ya, selama kita manusia pasti ada ujiannya ya. Itu fotonya benar atau enggak, tapi kan orang sudah banyak hujatannya, cibirannya, dan itu ramai diperbincangkan. Apalagi ini masih muda ya, umurnya masih 23 gitu ya, mendapatkan paparan komentar yang luar biasa pasti juga nggak mudah. Gitu. Komentar netizen coba kita baca. Harusnya nggak mungkin ya, bagaimanapun circle-nya, tapi didikan kedua orang tuanya jelas sangat baik. Yang berikutnya, ada lagi cuma anaknya pemuka agama, tapi ahlaknya bisa aja melenceng katanya gitu. Yang berikut. Umi, anakmu Umi, gitu doang sama. Yang berikut, ada lagi komentarnya. Gue sih gak percaya, apalagi di dunia ini banyak kembaran kan. Percaya sih didikan Umi Pipi pasti baik, gak mungkin anaknya ke jalan yang salah. Yang berikutnya ada lagi komentar. Abi klarifikasi aja gak sih biar gak terlalu rame, kita percaya kamu kok, katanya gitu. Yang berikutnya, ada lagi? Gak ada, ya itu komentarnya. Itu sah, oke baik. Yang berikutnya ada lagi dari postingannya Kimberly Rider ya. Kemarin kan kita mengundang Edward suaminya gitu yang sedang, mereka ini kan sedang menjalani gugatan perceraian gitu. Kita undang Edward itu juga menjelaskan beberapa hal. Nah kayaknya nih ketika Edward datang ke Rumpi, Kimberly juga posting sesuatu sebagai tanggapan. Kita duga sebagai tanggapan, ini bunyinya adalah gitu. Sidang gak pernah datang tapi acara TV datang katanya gitu ya. Lah gak kelihatan. Ayo ketemu saya di pengadilan kalau berani katanya gitu ya kan.
Terus ya ini komentar netizen juga kita baca. Apa aja bunyinya. Kok nggak ada sedih-sedihnya pas dia cerita. Oh ini yang di-repost. Oh ada yang di-repost juga. Jangan lupa honor jadi bintang tamunya dikasih ke anak ya Pak ya, katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Udah, ada lagi. Oh ini yang di-repost oleh Kimberly. Komentar yang lainnya? Nggak ada. Tapi apa sih sebenarnya disampaikan Edward kemarin ya kan tadinya kita mau klarifikasi ada beberapa hal yang mungkin dia mau jelaskan. Tapi kemarin itu Edward menegaskan bahwa ya kalau masalah perceraian kalau tidak cocok ya sudah tidak akan dipaksakan juga. Cuman dia berharap tidak ada fitnahan dan kebohongan-kebohongan gitu kurang lebih mungkin intinya ya. Seperti apa? Ini dia cuplikannya. Kalau tahu, saya nggak tahu ya. Kita nggak bisa komunikasi karena ada beberapa hal yang tidak mungkin untuk komunikasi itu berjalan dengan kondusif. Tapi demi Allah, demi Mama Teresa, almarhum ibu saya bersumpah bahwa semenjak saat kita nggak ketemu sampai hari ini, saya hanya sendiri berdoa, tidak ada perempuan lain. Dan saya tetap mendoakan kamu dan diri saya untuk diberikan hidayah. Dan saya berusaha tidak tampil karena saya berusaha untuk tidak membuka aib dari ibu anak-anak saya. Itu yang saya coba jaga. Saya di sini bukan berusaha untuk meluluhkan hati seseorang untuk balik lagi sama saya. Itu pilihan dia. Dia berhak kok. Tapi yang fair, yang jujur. Itu aja. Nah intinya adalah saya tidak akan memaksakan. Kamu tidak akan memaksakan. Tapi tolong, jangan fitnah. Kemarin juga salah satu yang disampaikan adalah gugatan tentang penggelapan mobil itu juga cukup berat karena membuat ya Edward jadi kayak pekerjaannya jadi terhambat gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya itulah kurang lebihnya. Ya kita tunggu aja, ini kan masih ada satu sidang lagi ya. Mudah-mudahan mereka bisa ngobrol ketemu karena biar bagaimanapun kan mereka tetap akan menjadi orang tua buat anak-anak mereka gitu ya. Oke baik kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ada Soraya Haq. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Soraya Haq, artis kelahiran 1965 yang pernah menjadi model di era 80-an dan sempat mendirikan sekolah model di tahun 1992 ini, kakaknya Marissa Haq meninggal dunia pada 2 Oktober kemarin akibat henti jantung di usia 61 tahun. Soraya yang mengaku dekat dengan mendiang kakaknya hingga menyebutnya sebagai teman main karena usianya terpaut 2,5 tahun ini juga sama-sama memiliki minat belajar di mana keduanya berhasil menempuh pendidikan S3 dengan predikat cum laude. Perempuan yang menikah dengan musisi Eki Soekarno pada 1991 dan dikaruniai 3 anak ini awal pertemuannya terjadi ketika Eki tengah menemui Marissa Haq untuk rekaman dan Soraya masih duduk di bangku SMA, lalu keduanya kembali bertemu pada 1987 hingga melanjutkan ke jenjang pernikahan. Anak keduanya Nadia Soekarno yang Januari lalu menikah dengan Kama Soekarno setelah pacaran selama 4 tahun ini sempat viral di TikTok karena make up sendiri untuk acara pernikahannya hingga videonya ditonton lebih dari 15 juta kali. Seperti apa sosok Marissa Haq di mata Soraya Haq? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik kita sudah bersama dengan Soraya Haq, Mbak Aya. Apa kabar? Baik Fanny, baik. Aduh aku tuh sama Mbak Ica, Mbak Aya gitu, sama Syahnas itu sering banget kita ketemu gitu ya. Iya. Dan kita pernah kerja bareng. Kerja bareng di ya. sebuah tahun tertentu di stasiun TV tertentu gitu ya. Iya. Dan sekarang ketemu. Terima kasih ya, Fan. Ya turut berduka ya Mbak. Ya, Ini terima memang kasih. mengagetkan apalagi untuk keluarga. Betul. Kita lihat ini postingan Mbak Aya tuh kalau kita lihat ya banyak sekali posting tuh kayaknya menandakan kerinduan gitu kayak Hai Ca, hati saya patah selamanya. Kamu dan segala kenangan gitu ya. Benarkah waktu pertama kali tahu kabar bahwa Mbak Ica udah nggak ada itu emosional sekali Mbak Aya gitu kayak kenapa? Marah karena marah. Lagi enak-enaknya main. Lagi enak-enaknya berdrama dalam berkeluarga, bersaudara. Seperti orang sedang pertandingan dalam sebuah olahraga tertentu, tahu-tahu lawan saya nggak ada. Jadi kayak main bola, tapi udah langsung ke tembok gitu loh, rasanya gitu. Nggak enak. Lubang.
Berubah. Ada yang masih belum tersampaikan. Hubungan saya sama Ica itu kan unik ya. Love and hate relationship. Seperti layaknya Ya, kakak saudara-saudara. beradik begitu ya. Iya. Ada saatnya harus jauh, tapi di dalam hati tetap Iya. cinta itu bondingnya begitu. Tetapi kalau ditanya seperti apa rasa lukanya ya, bersaudara itu seperti sayap gitu ya. Sayap di antara bersaudara yang kalau misalnya salah satu diambil paksa karena tidak ada tanda-tanda apapun, itu akan membuat patah selamanya. Kalau ditanya sampai kapan ya ayah, kayaknya selamanya. Lubang. Mau walaupun ketawa, walaupun profesional harus bekerja kembali, kehidupan harus tetap berjalan, harus berpacu dengan waktu saya sendiri, tapi ada hal yang hilang. Saya sudah ditinggal kedua orang tua, ditinggal kakak, sempat ICU. Jadi kesekian kali seperti didorong di tembok, harus bangun lagi. Di bersaudara sekarang masih ada Shahnaz. Masih berdua sama Shahnaz. Dan ini membuat hubungan kalian menjadi lebih apa? Tinggal ya biasanya bertiga. Lebih hangat, lebih dekat, lebih intens, lebih peduli, lebih memperhatikan. Yang tadinya kami 3 keluarga dengan kesibukannya masing-masing yang hanya jumpa lewat WhatsApp, hanya halo-halo. Tapi sekarang memperhatikan gitu, menyapa lebih sering, yang gitu ya. Tapi ya di sisi terangnya tuh itulah hikmah yang bisa didapat gitu ya. Tapi pertanyaannya masa iya sih harus kehilangan dulu terus kita baru bisa melakukan itu lebih intens. Tapi ya Sang Maha Pencipta punya waktu sendiri yang kadangkala kita juga yang mengalami tidak pernah bisa mengerti. Makanya dengan 16 hari Ica nggak ada itu saya belajar untuk mencerna apa sih yang sudah lewat ini. Kayaknya kami sekeluarga ini belum dikasih kesempatan untuk bisa diam, kemudian memaknai apa yang terjadi karena begitu cepatnya proses sehingga kami harus menghadapi banyak sekali tamu-tamu yang begitu sayang dengan Ica, memberikan doa dari teman-teman media yang tanpa berhenti terus bertanya. Sehingga ada waktunya nanti mungkin dalam beberapa minggu ini maunya menghilang sebentar, kemudian untuk mencoba mencerna ini semua dengan baik. Untuk kesehatan kami punya ini juga, jiwanya. Ya ini ada cuplikan lagi ya, seperti apa suasana pemakaman almarhumah pada saat itu. Kita lihat. Ini 3. Dan ada lagi juga postingan ya, postingan AI gitu ya, saling berpelukan. Itu yang buat yang postingan. Kalau ini ada, Ini ada fotonya. penggemar kami yang memberikan hadiah ini semalam. Yang dibuat sama Nadia, anak saya yang tinggal di Jenewa, itu yang satu kali sebelumnya. Ngebayangin dikasih 1 kali lagi, terus pengennya pelukan bertiga gitu. Mau. Kapan terakhir begitu? Udah lama. Malam ini rasanya ingin berpelukan bertiga, hanya bertiga saja, Ica, Ayah, Nas. Saya sedang mencerna apa yang terjadi. Prediksi bertiga yang sering dianalisa meleset, ternyata perspektifnya berubah arah. Dengan perginya Ica duluan membuat saya merenung lebih dalam, semakin dalam. Walau tetap menerima takdir perpisahan selamanya, sambil mengobservasi pola baru ke depan. Pikiran dan hati terus bekerja keras untuk mengaitkan banyak memori agar semakin jelas gambaran puzzle dengan cara menggabungkan antara komponen yang satu dengan yang lain. Cara ini akan menenangkan perasaan yang gundah selama 15 hari ke belakang, meluruskan pikiran dan perasaan agar seimbang. Kali ini berjalan tanpa api, Ica. Pasti mau nanya api. Aku tahu kamu mau nanya apa. Semua orang mau tanya, kalian bertiga mungkin menggambarkan elemen-elemennya masing-masing. Kalau kita melihatnya, ya Mbak Ica, Mbak Aya, Shahnaz, itu adalah 3 perempuan yang pintar, yang alfa. Gitu ya, Fen? Alfa ya? Kenapa dibilang alfa, Fen? Karena punya pendapat masing-masing yang kuat gitu loh. Oke.
yang ya sebenarnya sama, walaupun Mbak Aya bilang ya kita berbeda, tapi ada benang merah kesamaan. Iya, benang merahnya api ya. Iya. Cuman letupan apinya mana yang lebih dominan, mana yang di tengah-tengah Iya. gitu ya. Iya. Karena mungkin dia anak pertama, saya anak kedua, Nas anak ketiga. Dan sejak kecil saya sering bertanya sama ayah ibu saya waktu kami masih berdua saja, Shahnaz masih belum lahir. Kenapa sih ayah jadi anak kedua, nggak suka jadi anak kedua gitu? Kenapa Ica mesti yang pertama? Kenapa nggak suka? Tidak suka karena saya lahir harus berbagi. Sementara kalau anak pertama lahir memang dia menjadi sosok yang pusat perhatian. Duluan semuanya. Duluan semua dan dia nggak perlu berbagi juga nggak masalah. Tapi posisi kedua itu kan kita harus berbagi. Apalagi kalau adik kecil lagi kan, Iya. berbaginya harus lebih banyak lagi. Jadi protes-protes kecil sejak masih di kota minyak itu sudah terlontarkan beberapa kali dan orang tua saya tidak bisa menjawab. Tapi akhirnya Mbak Aya juga posting. Apa? Ma, Pak, akhirnya aku mengerti. Oh Kenapa? iya. Aku jadi dingin loh ditanyain begini. Nangis ketawa nggak karuan. Aku akhirnya jadi mengerti kenapa. Iya. Mari. Saya hanya melihat begini, Fen. Akhirnya pelan-pelan puzzle itu mulai membentuk gambar yang utuh gitu. Yang tadinya kan cuma prediksi-prediksi. Dan sejak kecil tuh saya adalah anak observer. Karena anak tengah, jadi saya menganalisa begitu ya. Dan dengan kejadian Ica pergi duluan, saya semakin jelas, oh puzzle saya itu seperti ini. Jadi memang harus saya anak tengah karena Ica akan jalan duluan. Paham? Jadi kalaupun misalnya saya ditaruh di posisi yang pertama, Ica kedua, Ica nggak bisa menghandle ini semua. Saya mau tidak mau hierarki itu turun ke saya sebagai wakil keluarga hak. Saya harus sekarang berdiri bukan hanya untuk keluarga saya, tapi saya harus memeluk Bella Kiki, menemani Ikang dengan Eki, kayak begitu. Itu ada satu part yang itu yang harus saya hadapin gitu. Jadi itu puzzle yang mulai terbuka. Kenapa? Ica anak pertama. Disiapkan untuk momen ini. Sepertinya kalau Sang Tuhan memberikan gambar di ujung, mungkin saya sebagai manusia biasa akan melihat ini sesuatu dengan mudah. Tapi ketika kita di posisi nggak pernah tahu ujung takdirnya mau dibawa kemana, nasibnya mau dibawa kemana, ini kan menjadi sebuah tebak-tebak manggis ya, abu-abu ya. Seperti itu. Ini karena umurnya juga dekat ya, Mbak Ica dan Mbak Aya. Berarti sering, kayaknya dua-duanya berjiwa kompetitif gitu nggak? Berbeda. Berkompetisi secara saudara karena perasaan yang iri tidak ada. Tetapi berkompetisi untuk menunjukkan identitasnya masing-masing dengan warna yang berbeda-beda. Mungkin kebetulan orang tua kami tidak mendidik dengan doktrin. Diberikan kebebasan seutuhnya, tidak terlalu banyak nasihat. Sehingga kami pun di dalam prosesnya juga mencari semua jati dirinya sesuai dengan kompetensinya kayak begitu. Iya, ini kita melihatnya Masya Allah ya, tiga-tiganya pinter. Kayaknya tiga-tiganya hobinya sekolah juga gitu. Dan ya punya, dan berbagi ilmu gitu. Tiga-tiganya seperti itu. Jadi kita bertanya-tanya juga seperti apa sih waktu itu keluarga itu mendidik sampai ya walaupun Enggak dibilangin. Bebas aja. Bebas. Justru tapi mungkin dengan kebebasan itu. Anaknya punya keberanian karena perempuan semua. Jadi bisa pasang badan, taruh badannya, dan membuktikan dengan tubuhnya. Seandainya nih, kalau kami dibesarkan dengan orang tua yang terlalu banyak aturan. Ini nggak boleh, itu boleh, ini segala macam. Mungkin kami tidak menjadi seperti sekarang ini dengan warna yang berbeda-beda. Mbak Aya kalau melihat Bella dan Ciki gitu ya, melihat dulu anak-anak almarhumah yang ya sekarang punya orang tuanya tinggal ayahnya dan mereka tuh sering kali ketakutan. Kemarin cerita ayahnya kamar mandi aja diketok-ketok. Ayah. Iya, jadi begitu. Jadi begitu. Mbak Aya tadi bilang bahwa ya nih Mbak Aya disiapkan ya untuk juga hadir untuk mereka gitu.
hadir mungkin tidak bisa mewakili seperti kehadiran Ica sebelumnya, tetapi anak-anak dua ini jadi lebih protektif kepada ayahnya. Ayahnya diam dikit, ayah mau diambilin apa? Gitu. Ayah capek, gitu. Atau ayah mau istirahat dulu. Gitu. Jadi seperti itu. Dan mungkin ini jawaban juga kenapa kedua anak itu masih sendiri. Andaikan mereka sudah punya keluarga masing-masing, Ikang akan sendiri. Saya berusaha untuk mencerna ini semua. Kenapa ini begini pasti ada jawabannya. Kenapa ini sebabnya begini pasti ada akibat. Supaya lebih ikhlas. Tipeku harus ada jawaban. Kalau enggak saya yang rusuh gitu, rusuh di dalam gitu. Makanya saya katakan pikiran dan perasaan harus. Karena begitu mendadak tanpa ada tanda-tanda. Tapi kan Mbak Ica terakhir-terakhir itu sering kali ngomong, nanti kalau saya sudah meninggal itu juga sempat Mbak Aya dengar nggak? Enggak. Karena itu bunyinya kencang sekitar 1 atau 2 minggu sebelumnya. Dan keluarga kami terbiasa bicara itu, Fanny. Saya sering ngomong sama anak-anak, nanti kalau misalnya mama nggak ada, ini udah dibagi, ini begini, rumah apa, nanti ini urusan ini, itu sudah terbiasa. Sehingga itu tidak merupakan sebuah sign khusus. Ica begitu, aku begitu, Nas juga begitu. Jadi sesuatu yang dianggap, ini mama papa nih sama ibu bapak nih sama aja begitu kan. Kayak begitu. Nanti kita ngobrol lagi Mbak Aya. Oke. Kita mau mengundang satu bintang tamu lagi, ada Haikal Kamil. Kemarin dia juga berbagi cerita tentang keluarga, tentang kakaknya. Oh oke. Ya, bahwa dia pernah dipecat sama kakaknya. Karena terlalu perfeksionis. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Haikal Kamil, aktor sekaligus pebisnis kelahiran 1991 yang pernah membintangi sinetron Bidadari tahun 2002 ini sempat divonis tumor dan varikokel saat berusia 20 tahun hingga dinyatakan sulit memiliki anak. Namun 1 bulan setelah menikah dengan Tantri Namirah Adlin pada 2017, sang istri dinyatakan positif hamil dan kini telah dikaruniai seorang putri bernama Kaula Saila Kamil yang berusia 6 tahun. Haikal yang kerap dipuji netizen awet muda ini merupakan adik dari aktris Zaskia Adia Meka yang pada 2013 lalu pernah dipecat dari bisnis keluarga yang berdiri sejak 2011 karena dianggap terlalu serius hingga kini kembali viral setelah Haikal menceritakan kembali kisahnya lewat podcast Modstock. Benarkah Haikal Kamil sempat menjadikan sang kakak sebagai saingan bisnisnya? Dan bagaimana cara Haikal membujuk sang kakak untuk bergabung dengan bisnisnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik. Nah, sekarang Mbak Aya kita dudukkan di kursi ini bersama dengan Haikal. Duduk di sini Mbak Aya untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku Tangannya ini... nggak usah gitu. Jawabannya fitnah atau fakta? Tangannya nggak boleh begitu. Pegangin, dia kalau jangan nunjuk-nunjuk pasti kejam. Oke, kita ke Haikal dulu. Haikal, fitnah atau fakta? Kisah kamu yang kamu ceritakan kembali di podcast bahwa kamu pernah dipecat sama kakak kamu, Zaskia Adia Meka, karena dianggap terlalu perfeksionis, terlalu tegas gitu ya, nyusahin yang punya bisnis. Itu karena sebetulnya di dalam benak kamu itu masih ada ganjalan gitu, agak nyesek, pengen tanya kenapa, fitnah atau fakta? Fitnah lah. Itu udah 11 tahun yang lalu kejadiannya. 2 kali ya dipecatnya ya? 2 kali, betul. Waktu itu juga sempat cerita kayaknya aku di sini. Waktu itu awalnya memang karena yang mungkin aku kurang bisa menempatkan diri kali ya. Ketika kita kerja sama keluarga, aku kerja, harusnya aku ikutin aturan kan. Tapi aku terbiasa kayak, kalau kerja, kalau harusnya gini gitu. Terlalu idealis gitu. Pada saat ketemu sama Kak Iya gitu yang sama Kak Tasya yang lebih santai, lebih supel, semuanya lebih satset. Aku nggak bisa, harus tertata, harus dibuka, harus dicatat semua, apa segala macam harus ini. Ya karena aku background manajemen kan, aku pikir harus begini. Ya, ternyata pas kerja Nggak bisa. sama keluarga nggak bisa, nggak bisa tante ya. Betul. Sangat amat santai gitu ya. Gue tante ya. Makanya Mbak Aya, panggilnya Mbak. Aku terus kan Mbak Aya ya. Kakak aja ya. Forever Mbak NK. Gitu ya. Jadi gitu Kak Ros ya. Coba kita lihat seperti apa sih cuplikan podcastnya itu yang viral lagi dan jadi artikel di mana-mana. Cerita berikut. Oh oke.
bagaimana sampai kamu dipecat 2 kali itu? Kalau dipecat itu sebenarnya sesimpel karena dulu aku masih kuliah kan. Pas kuliah baru dapat ilmu manajemen tuh harus gini. Biasalah, so tahu. Baru kan kayak nggak bisa gini. Idealis ya. Idealis lah. Terus yang punya usaha kakak kan, udah jelas dia yang punya. Aku cuma disuruh bantu. Pas dibantu sama aku kok rubah semua sistemnya. Akhirnya dia ngerasa kayak, lu tuh kesini bantuin gue, tapi kok ngegrecokin ya gitu. Terus gue bilang, aku bantuin supaya uang kamu di manage dengan baik. Nggak, gue di sini pingin senang-senang. Udah, lo keluar aja. Oke, baiklah. Oke, Haikal, apa tanggapan kakak kamu? Ini kan memang udah lama kamu kan bilang ya itu kan cuma sekedar cerita, tapi kan viral lagi. Jadi orang mungkin bertanya-tanya tuh di akunnya. Setelah berikut ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.